Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab soal mengenai mafahim Ahlussunnah wal Jamaah. Selamat menyaksikan. Pada soal yang pertama, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Jawabannya adalah karena aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan salah satu di antara keduanya saling mengkafirkan atau membid'ahkan, sebab secara esensi keduanya sama. Yang kedua, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Jawabannya adalah sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan, sedangkan sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. 3. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu? Jawabannya, karena seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada sifat-sifat wajib, dan para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat. Sifat wajib 20 ini bukanlah seluruh sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Namun 20 sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat bagi Allah. 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Jawabannya, sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan, sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Para ulama Asy'ariyah menetapkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah secara bersamaan untuk menjaga kemurnian akidah dan menghindari kesalahpahaman dengan dua alasan, yaitu yang pertama, rincian ini bertujuan memudahkan orang awam dalam memahami sifat Allah, sebab meski secara logika penetapan sifat ma'ani otomatis menyertakan sifat ma'nawiyah, tidak semua orang mampu menangkap kaitan tersebut secara mandiri. Hal ini penting karena kekeliruan dalam akidah berisiko sangat fatal. Kedua, penetapan ini berfungsi sebagai bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang meniadakan sifat ma'ani, karena khawatir akan munculnya anggapan ta'adul, khudama, atau adanya banyak hal yang terdahulu selain zat Allah. Dengan menjelaskan keduanya, para ulama menegaskan bahwa sifat Allah itu nyata adanya dan secara otomatis berkonsekuensi pada kenyataan zatnya. Yang kelima, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan aklinya. Jawabannya, 1. Sifat wujud yang berarti zat yang ada. Dalil aklinya, alam semesta ini ada, maka pasti ada yang mengadakannya. Hukum sebab akibat. Dalil naklinya, seperti surah Al-Ikhlas, dialah Allah yang Maha Esa, menunjukkan eksistensinya. Yang kedua, qidam, yang berarti dahulu tanpa permulaan. Dalil aklinya, seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Dalil naklinya, Dia adalah Maha yang terdahulu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. 3. Baqa, yang berarti tidak ada akhirnya atau kekal. Dalil aklinya, andaikan Allah tidak bersifat baqa, pasti Allah bersifat fana. Dalil naklinya, sesungguhnya di atasnya bumi akan mati, dan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. 4. Mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Dalil aklinya, andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis bagaimana makhluk. Dalil nakli,
tidak ada sesuatu ataupun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. 5. Qiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil aklinya, andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Dalil naklinya, Allah adalah tempat bergantung yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. 6. Wahdaniyah, yang berarti Maha Esa. Dalil aklinya, Esa dalam zat, sifat maupun perbuatan. Dalil naklinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selainnya, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. 7. Qudrah, yang berarti kuasa. Dalil aklinya, sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan atau meniadakan. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradah, yang berarti berkehendak. Dalil aklinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah Maha berkehendak, karena tidak mungkin ada yang berkehendak darinya. Dalil naklinya, sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. 9. Ilmun, yang berarti mengetahui. Dalil aklinya, ilmu adalah wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini. Dalil naklinya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. 10. Hayat, yang berarti hidup. Dalil aklinya, jika Allah mati, Dia takkan punya kuasa dan kehendak untuk mencipta, karena alam ilmi nyata adanya, maka Allah pasti hidup. Dalil naklinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup dan yang terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Imran ayat 2. 11. Sama, mendengar. Dan nomor 12, basar, melihat. Dalil aklinya, andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni tuli dan buta. Dalil naklinya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. 13. Kalam, yang berarti berfirman. Dalil aklinya, jika Allah tidak bersifat kalam, maka Ia bersifat bukam atau bisu. Bisu adalah suatu kekurangan dan mustahil bagi pencipta alam semesta memiliki kekurangan. Dalil naklinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. 14. Kaunuhu qadiran, adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Dalil aklinya, karena adanya alam semesta ini membuktikan Allah memiliki sifat qudrah, maka secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa dan mustahil baginya bersifat lemah atau aziz. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. 15. Kaunuhu mudiran, adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Dalil aklinya, adanya alam semesta yang beraneka ragam ini membuktikan adanya kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendak atau terpaksa, maka alam ini tidak akan wujud mengikuti aturan yang ada. Dalil naklinya, Maha Kuasa terbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Buruj ayat 16. 16. Kaunuhu aliman, adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Dalil aklinya, keteraturan alam semesta membuktikan penciptanya maha mengetahui. Mustahil Tuhan itu bodoh, karena zat yang bodoh tidak bisa menciptakan keteraturan. Dalil naklinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 176. 17. Kaunuhu khaiman, adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Dalil aklinya, keberadaan alam dan sifat-sifat Allah lainnya, kuasa, kehendak, menurut adanya sifat hidup. Mustahil Tuhan itu mati. Dalil naklinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255.
18. Kaunuhu sami'an, adanya Allah adalah zat yang maha pendengar. Dalil aklinya, pendengaran adalah sebuah kesempurnaan. Mustahil Allah yang menciptakan telinga tidak berada dalam keadaan mendengar. Dalil naklinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat 76. 19. Kaunuhu basyiran, adanya Allah adalah zat yang maha melihat. Dalil aklinya, penglihatan adalah kelengkapan dari kesempurnaan. Alam yang indah dan kompleks ini diawasi secara penuh oleh zat yang melihat. Dalil naklinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. 20. Kaunuhu mutakaliman, adanya Allah adalah zat yang berfirman. Dalil aklinya merupakan kelanjutan logis bahwa jika Allah memiliki sifat kalam, maka secara status ia adalah zat yang beriman atau mutakaliman. Dalil naklinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Sekian jawaban dari kami dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum